Guys, ini ngomong-ngomong langsung bisa dimakan loh. Ini fresh langsung loh. Rasanya gimana, Pak? Rasanya seperti masa depan kamu, cerah. Ngopiar. Oke teman-teman, ini adalah contoh packing dari produk dari Alaska Hydroponic dan bisa masih fresh dan bisa langsung dimasak. Hai, kembali lagi dengan saya Alvis Wiga dan kali ini kita berada di Karanganyar, tepatnya di Karangpandan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengulas salah satu usaha di bidang tanaman dan dengan media hidroponik. Kita nanti ketemu dengan teman saya yang ada di dalam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, like, comment, and share ya, untuk support terus channel ini. Oke, kita lanjut. Halo Mas Hendri. Ya, halo Apa Mas. kabar? Baik, baik. Ini teman-teman YouTube mau bisa berbagi cerita tentang tanaman hidroponik. Oh, baik, baik. Oke. Jadi hidroponik ini adalah salah satu cara tanam ya, Mas ya. Salah satu cara tanam, budaya tanam di mana kita nggak pakai tanah sama sekali, memanfaatkan air aja. Air. Menekan, kan biasanya kalau di tanah airnya lebih banyak, kalau di hidroponik ini enggak karena airnya muter. Oh, gimana kita lihat langsung tanaman hidroponiknya? Bisa, Mas? Bisa, silakan, Ayo. mari. Terus. Oke, kita udah sampai ya Mas. Ini Sudah. kalau Iya. kok rumah-rumah ini namanya apa ya Mas? Kita ini nyebutnya greenhouse. Greenhouse. Iya, greenhouse itu ada sebuah tempat di mana kita emang fullnya kerjanya di dalam sini. Oh begitu. Berarti tanamannya ada di dalam. Tanamnya dalam, cuman pakai insect net sama atasnya plastik UV aja. Awal mula Mas, kenapa sih Mas memilih usaha tanaman hidroponik ini? Oke, kenapa awal mulanya dulu di sini ini kan tanahnya tanah merah Mas. Daerah-daerah Karangpandan ini banyaknya tanah merah. Orang cuman bisa menanam kalau nggak pring, apa ya pring sebutannya orang Indonesia? Bambu. Bambu atau ketela. Paling pol ya singkong seperti itu. Harganya nggak terlalu tinggi. Oh, Nah, iya. awalnya kita buat ini tuh untuk pembelajaran masyarakat. Bener-bener untuk pembelajaran masyarakat di mana dengan tanah yang kurang bisa dimanfaatkan ini, hasilnya juga nggak seberapa, kita olah jadi sebuah tempat yang bisa buat menanam, pakai tanahnya sedikit aja, maksudnya tanah itu cuma untuk tempat membangunnya aja, tapi hasilnya juga banyak. Kayak Oh iya, kamu ngomong kita kan lagi ada di perbukitan atau pegunungan ya, yang tanahnya Ya. tadi merah, nggak Merah. bisa, kalau mau cari sayur jauh ya Mas? jauh. Sini sampai untuk ke pasar aja udah berapa menit sendiri Mas. Iya Mas, tadi saya OTW Iya, jauh sekali. jauh sekali, Oh, oh, terus berarti Masnya berinovasi dengan Ya. hidroponik. Hidroponik. Untuk yang masih penasaran apa itu hidroponik, sistem hidroponik, bisa Mas kita lanjut ke Boleh, dalam? silakan. Ayo, mari. Oke. Ayo kakak. Oke Mas Hendri, kita udah berada di greenhouse ya. Iya, betul. Ini tanamannya dan sistem hidroponik itu seperti apa sih Mas? Bisa Oke, dijelaskan? sistem hidroponik itu kan tadi sudah saya jelaskan awalnya kan kita cuman pakainya tuh pralon aja nih, pralon paling sama air sama tandon, tandon dan ini
untuk mengalirkan air. Oh, gitu. Jadi iya. kita membuatnya emang simple sih, nggak yang agak rumit, nggak. Kita pakai bahan yang bisa dicari di dekat-dekat kita aja. Kalau untuk yang di sini Mas, tanamannya ada apa aja Mas? Oke, kalau kita ini yang lagi kita kembangkan banyak saat ini adalah bayam Brasil. Bayam Brasil. Bayam Brasil orang juga ada yang nyebut bayam Thailand atau Horenso juga banyak juga. Terus kailan. Kailan ada pakcoy atau sawi sendok, selada hijau, selada romen. Kalau untuk dari hasil tanamannya ini berarti langsung dijual atau gimana Mas? Oke, untuk penjualan, untuk pemasaran kami biasanya langsung direct selling. Direct selling maksudnya gimana? Jadi setiap hari Rabu kita kan panen. Oh begitu. Dari Rabu panen, Kamis diantar. Jadi dari hari Jumat dan sampai ke Rabu itu kita buka PO. Oh begitu. Modelnya seperti itu, model PO. Kita japri orang-orang, siapa yang mau pesan nanti Rabu kita antarkan. Oh. Atau kalau enggak, misalnya mereka butuh untuk misalnya ada acara dan butuh banyak, hari apapun kita juga bisa nganterin. Kayak. Berarti fresh, minim pestisida ya Mas? Betul, kita nggak pakai pestisida sama sekali. Kita kan berada di pegunungan ya ini Betul. tepatnya ya? Betul sekali. Kebetulan rumah saya kan berada di darat sih, di dataran rendah. Ya. Itu apakah bisa diterapkan metode seperti ini? Sebenarnya metode ini bisa diterapkan dimanapun ya Mas, yang mau di dataran rendah, dataran sedang atau pegunungan atau bahkan di gunung sekalipun bisa. Yang menjadi pembedaan adalah nanti ketika jenis tanamannya. Oh begitu. Jadi kalau tanamannya dia yang keriting kayak selada yang keriting itu susah untuk di bawah. Tapi kalau di atas, makin ke atas, dia semakin bagus. Oh, Contohnya yang lain brokoli. Brokoli kalau untuk di rendah atau di menengah dia kurang bisa membentuk nanti. Lebih bagus lagi kalau di pegunungan, di puncak gunung gitu. Puncak gunung. Kan tadi pakcoy. Kalau ini tanaman apa Mas? Ini kangkung, kita juga ada sih sebenarnya kangkung, cuman nggak terlalu banyak karena kangkung ini hamanya lebih banyak daripada yang lain. Oh begitu. Ya. Kalau dari segi perawatannya Mas, hidroponik ini gimana? Oke, perawatan kita ada beberapa ya Mas, ya, kayak misalnya perawatan tanaman setiap hari ya, tetap setiap pagi saya ngecekin satu-satu. Dalam artian satu netpot saya lihat aja, ketika itu ada yang bolong atau ada yang agak-agak rusak, kita lihat, baru kita ambil dari netpot, kita lihat ada hamanya atau enggak. Setelah itu kita eliminasi hamanya seperti itu. Oh begitu. Kalau untuk mungkin lain-lain, paling saya juga perawatannya di tandon sih Mas, di tandon di mana ntar airnya kotor atau enggak. Kalau emang betul. sudah jatahnya ganti ya kita ganti. Paling enggak 2 bulan sekali kita ganti. Oke Mas Henry, kalau untuk teman-teman yang di rumah ingin membuat greenhouse ataupun media tanam hidroponik ini, apa sih yang perlu dipersiapkan? Oke, kalau untuk di rumah mungkin nggak perlu sampai pakai greenhouse ya Mas ya. Cuman gitu. bisa juga ketika emang ada tanah yang nganggur untuk bisa dipakai greenhouse, boleh. Yang disiapkan ya mungkin kalau kayak saya di sini baja ringan, insect net sama plastik UV. Baja ringan ini kan memang paling gampang. Di sini kan tanah merah, otomatis banyak hama bawah tanahnya juga. Terus insect net banyak hama yang terbang-terbang. Kalau UV ini cuma untuk mendukung tanaman dapatkan asupan dari matahari aja sih Mas sebenarnya. Itu terus keperluan lainnya ya pipa, pralon, terus L, T. Ya nggak banyak-banyak amat, tandon, sama pompa akuarium. Saya pakainya pompa akuarium untuk meneruskan air tadi, selang-selang tadi ya? Iya, betul. Oh begitu, jadi alat-alat mudah didapat ya Mas ya? Betul. Kalau untuk bibit sendiri Mas, itu didapat dari mana Mas? Oke, bibit saya banyak juga yang dari toko pertanian biasa, ataupun dari online. Oh begitu. Jadi gini, kalau saya mengikuti keinginan saya sendiri untuk berjualan, sedangkan permintaan pasarnya nggak ada, kan saya sayang gitu loh, sayang tanamannya. Akhirnya saya juga melakukan riset di pasar, oh ternyata lagi pingin kale misalnya kayak gitu, kale atau bayam Brasil, saya cari bibitnya secara online. Karena beberapa bibit emang susah didapatin di pasar-pasar biasa juga susah. Restoran juga banyak yang membutuhkan tapi nggak tahu mau kemana. Iya betul. Gitu. Makanya kita harus carinya online. Mas Henry, kalau dari suka ataupun duka di bisnis tanaman dengan media hidroponik ini apa saja Mas yang dialami? Yang sukanya dulu aja ya. Sukanya tuh saya ini kan dulunya backgroundnya guru, pasti bertemu dengan banyak orang. Itu saya jujur saya suka dengan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Ya, banyak juga yang datang sini buat belajar. Banyak juga yang datang ke sini buat membeli langsung juga banyak. Itu mungkin sukanya. Kalau dukanya sih sebenarnya mungkin dengan adanya corona ini sih penurunan pasti ya, hampir dari semua segi pasti penurunan. Cuman ya di balik itu pun saya juga lebih sering menjualnya secara online, jadi nggak langsung kan, nggak indirect selling gitu. Oke, jadi selain yang tadi saya jelaskan, mungkin keunggulannya
untuk hidroponik ini lebih cepat waktunya sedikit ya Mas ya. Misalnya kalau di tanah kita pakainya sebulan, di hidroponik mungkin nggak sampai sebulan, mungkin 24 hari atau 25 hari sudah bisa dipanen. Kayak gitu ya. Cepat. Dan continue ya Mas. Continue. Kita pokoknya ketika udah masuk, seminggu ke depannya udah langsung masuk lagi yang baru. Jadi jangan sampai putus rantainya. Kalau kita begitu. punya sistemnya kayak gitu ya. Mas Henry, kalau dari segi pemasarannya ini gimana ini Mas? Oke, kalau pemasaran sih saya lebih seringnya ke kota sih ya Mas, ke kota, supermarket atau ke restoran. Jadi lebih enak kalau jualnya di kota. Kalau di desa mungkin harganya bisa lebih rendah. Sebenarnya begitu. bisa diakalin, cuman saya lebih sering ke kota karena permintaan lebih banyak di kota. Oh begitu. Makanya tadi kan Mas Henry kan menanamnya kan dari kale, Betul. terus bayam Brasil. Oh itu kan tanaman-tanaman yang dibutuhkan restoran ya Mas? Betul. Kalau di sini mungkin ya butuhnya kangkung, sawi, kayak kangkung, gitu. sawi, pakcoy ya. Kalau boleh tahu ini Mas Henry, Iya. omsetnya per bulan itu bisa sampai berapa? Oke, omset ya Mas ya. Omset saya saat ini per bulan bersihnya sekitar 8 juta. Mas. 8 juta. 8 juta. Dari berapa greenhouse Mas di sini? Saya di sini ada 3 greenhouse, yang satu untuk penyemaian, yang satu untuk pendewasaan, yang satu untuk ketika udah setelah panen. Kalau biaya operasionalnya Mas? Biaya operasional mungkin kurang lebih per bulannya sekitar 2 jutaan sih Mas. Oh. Ya, Minim ya berarti ya. Minim. Dari 3 greenhouse itu minim. dari 3 greenhouse minim. Siap. Sebenarnya kalau emang mau lebih tinggi lagi bisa, tapi kan saya di sini juga menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan dengan banyaknya lubang yang saya punya. Saya punya kurang lebih ini sekitar hampir 12.000 lubang. Wow. 12.000 lubang. Tips-tipsnya Mas untuk teman-teman yang ingin membuat ataupun membuat usaha tanaman sistem hidroponik ini Mas? Oke, tipsnya adalah pertama jangan takut untuk mencoba dulu. Karena saya awalnya dulu juga coba-coba sih ya Mas, awalnya coba-coba. Terus yang kedua, emang sih mungkin orang mikirnya modalnya lumayan besar. Tapi kan itu untuk modal runningnya dan lain-lain akhirnya nanti juga mengikuti. Yang terakhir mungkin saya bisa menyampaikan, ya intinya kita tetap harus rajin lah. Kayak pagi saya ngecek, terus sore juga saya ngecek. Jangan sampai tanaman ini habisnya malah sama hama. Hama. Gitu. Oh. Harapan ke depan Mas dari Alaska Hidroponik ini Mas? Oke, harapannya apa ya Mas? Sebenarnya saya berharap kedepannya ini bisa jadi tempat pembelajaran banyak orang. Oh begitu. Mungkin nggak cuman individual, kelompok, atau mungkin bahkan bisa sampai ke departemen pemerintahan juga silahkan datang kalau misalnya mau datang kayak gitu. Untuk teman-teman yang di rumah dan penasaran ataupun ingin belajar, langsung saja ke Alaska Hidroponik. Alamatnya di mana Mas? Alamatnya di sini Dusun Toh Kuning. Dusun Toh Kuning ya. Desa Toh Kuning, kita pakai di Google Maps nanti Padepokan Hidroponik Alaska. Bisa langsung beli juga tanamannya di sini. Ya. Oke, terima kasih Mas Henry atas Sama-sama. waktu dan pengalamannya. Sama-sama Mas. Untuk teman-teman jangan lupa kalau mau belajar ke sini ke Alaska Hidroponik atau G-Maps Padepokan Hidroponik Alaska. Itu. Jumpa lagi di video berikutnya, dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Untuk support terus channel ini, like, komen, dan sampai jumpa di video berikutnya, dan ciao.